Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami mempersiapkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Membawa hati kami seperti bejana yang kosong, yang hanya siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan, bukan pikiran manusia. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman, memasuki momen-momen Paskah dan Jumat Agung, hati kami merindukan akan Engkau ya Tuhan. Kau yang pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, supaya khotbah pada hari ini boleh membawa kami masuk lebih kepada kedalaman, mengerti tentang kasih Allah bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, baik di dalam ruangan ini maupun saudara yang mengikuti di rumah masing-masing. Saudara, hari ini adalah hari kemerdekaan buat saya, karena inilah untuk pertama kalinya selama 1,5 tahun saya berkhotbah harus dibalik masker, maka hari ini saya putuskan untuk mulai membuka masker. Saudara juga sudah kangen lihat muka saya, bukan? Ya, saudara-saudara, hari ini kita kembali akan melanjutkan di dalam rangkaian khotbah menyambut Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah saudara, tema hari ini adalah tema tentang kasih Allah. Saya mengajak saudara membaca 3 bagian firman Tuhan. Pertama, mari kita membuka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian bagian yang kedua dan yang ketiga itu ada di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes, kita lihat saudara, 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4, ayat ke-8 dan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4, ayat ke-8 berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian ayat ke-16 pasal yang sama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara, sampai di sini kita membacakan firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita, saudara sekalian, begitu banyak doktrin yang dalam tanda petik saya sebut sebagai doktrin yang berbahaya. Bukan doktrin itu sendiri yang salah atau berbahaya, tetapi doktrin atau ajaran ini menjadi berbahaya bila disalah khotbahkan, bila disalah mengerti, dan disalah aplikasikan oleh jemaat Tuhan. Saudara, salah satu doktrin yang memiliki potensi berbahaya misalnya adalah doktrin Trinitas. Doktrin ini adalah fundamental gereja, saudara. Tetapi jikalau hamba Tuhan itu salah berkhotbah, salah mengkhotbahkan, dan sehingga salah dimengerti oleh jemaat, maka di sini muncullah ajaran-ajaran bidat tentang Trinitas. Di dalam sejarah gereja, di situ ada muncul bapak gereja yang namanya Arius, yang menjadi nenek moyang daripada ajaran sesat saksi Yehova. Arius dan saksi Yehova menolak Allah Tritunggal. Mereka salah mengerti Alkitab. Padahal Tritunggal adalah doktrin fundamental yang penting di dalam gereja. Termasuk juga adalah kesalahan bapak gereja yang bernama Sabellius. Saudara, Sabellius juga salah memahami Tritunggal. Bagi Sabellius, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Hanya berubah-ubah wujud, dulu menjadi Allah Bapa, lalu dalam perjanjian baru jadi Allah Anak,
lalu sekarang menjadi Allah Roh Kudus. Sebenarnya itu adalah Allah yang sama. Saudara, ini Tritunggal yang salah. Doktrin lain yang memiliki potensi bahaya jika salah dikhotbahkan adalah doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi ada doktrin yang jelas diajarkan di dalam Alkitab, tetapi jikalau hamba Tuhan salah mengkhotbahkan ini, jemaat keliru memahami sehingga akan berpikir, kalau semua sudah ditetapkan oleh Tuhan dari kekekalan, untuk apa kita memberitakan Injil? Saudara-saudara, orang yang salah memahami tentang doktrin pilihan atau predestinasi, akhirnya malas memberitakan Injil karena salah dikhotbahkan. Ini adalah beberapa doktrin-doktrin penting di dalam Alkitab yang memiliki potensi bahaya jikalau itu salah dikhotbahkan. Hari ini saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara hal yang penting. Bukan hanya Trinitas, bukan hanya doktrin predestinasi, termasuk doktrin tentang kasih Allah. Jikalau salah dikhotbahkan, akan menimbulkan satu kesalahan persepsi jemaat tentang Allah, tentang kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, doktrin tentang kasih Allah adalah salah satu doktrin atau khotbah yang paling banyak populer di dalam gereja-gereja Injili, bukan? Sejak kecil kita sudah mengenal Allah itu kasih, kita diberikan khotbah tentang pengorbanan Yesus, kita diberikan khotbah tentang Allah Bapa yang mengasihi dunia dan sebagainya. Tetapi di balik doktrin yang nampaknya sederhana ini, saudara, tersimpan satu bahaya potensi besar kita memahami kasih Allah dengan keliru. Saudara-saudara, setiap kali berkhotbah tentang tema-tema seperti ini, saya harus mengingatkan kepada saudara. Saya khawatir, saudara, dan sungguh-sungguh sangat khawatir. Banyak jemaat Tuhan salah mengerti tentang kasih Allah. Kasih Allah karena terlalu sering dikhotbahkan, tetapi hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah, tidak utuh dan tidak tuntas, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di dalam diri jemaat tentang makna dari kasih Allah tersebut. Seorang teolog besar di dalam abad ini, Donald Carson, di dalam bukunya The Difficult Doctrine of the Love of God, doktrin yang sulit tentang kasih Allah, di dalam pengantarnya, Donald Carson menceritakan pengalamannya 20 tahun yang lalu ketika dia sedang studi di Jerman, lalu dia kenalan dengan seorang Kristen dari Afrika, orang Prancis keturunan Afrika yang juga studi di Jerman untuk doktoral di bidang engineering atau mesin. Akhirnya Carson dengan orang ini berteman akrab, saudara. Lama-lama Carson karena sering keluar dengan dia, saling mengenal dan sebagainya. Donald Carson menceritakan satu peristiwa dengan orang Prancis ini. Lama-lama dia tahu bahwa orang Prancis Afrika ini sering pergi ke daerah malam di kota Prancis, di Paris, untuk bermain dengan wanita. Sehingga Donald Carson menegur orang ini. Lalu orang ini, bukankah kamu adalah orang Kristen? Mengapa kamu pergi ke tempat itu? Bukankah kamu adalah dibesarkan di dalam lingkungan iman Kristen? Mengapa kamu melakukan itu? Saudara-saudara, singkatnya cerita seperti itu. Lalu orang Afrika ini, orang Prancis ini menjawab di dalam bahasa Prancis yang artinya, God is so good, He is bound to forgive us, that is His job. Tuhan itu kan baik, Dia harus mengampuni saya, itulah tugasnya Dia. Saudara lihat, inilah bahaya kita salah mengerti tentang kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, doktrin tentang kasih Allah yang dikhotbahkan dengan tidak tuntas, yang terus hanya mengkhotbahkan Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Justru khotbah seperti inilah yang berpotensi merusak iman kekristenan, membuat banyak orang Kristen meremehkan kasih Allah, membuat banyak orang Kristen menganggap remeh daripada kasih Allah. Saudara-saudara,
ini adalah hal yang berbahaya sekali, yang tidak disadari oleh banyak gereja. Setiap momen Natal, setiap momen Jumat Agung, gereja mengambil tema yang mengkhotbahkan tentang kasih Allah. Maka hari ini saya ingin memberikan kepada saudara perspektif yang berbeda di dalam mengenal dan memahami kasih Allah. Saudara-saudara, saya tidak ingin kita jadi orang Kristen yang menganggap remeh kasih Tuhan. Itu tugasnya Tuhan, ngampuni saya, seperti orang Perancis tadi berkata seperti itu. Maka hari ini kita akan menggali beberapa ayat yang tadi kita baca di dalam Alkitab. Saudara, 3 bagian firman Tuhan yang kita baca, Yohanes dan surat 1 Yohanes, ditulis oleh orang yang sama, yaitu adalah Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Maka dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes ini, Rasul Yohanes diberikan gelar oleh para teolog, the Apostle of Love, Rasul Kasih. Paulus disebut sebagai the Apostle of Faith, Rasul Iman. Dan Petrus diberikan gelar the Apostle of Hope, Rasul daripada pengharapan. Saudara-saudara, di dalam 3 ayat tadi yang kita baca, Yohanes berulang kali mengatakan Allah adalah kasih. Di dalam surat 1 Yohanes dia berkata dengan jelas Allah adalah kasih. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat terkenal, Yohanes mengatakan Allah itu kasih, mengasihi dunia ini. Saudara perhatikan, kita seringkali salah persepsi membaca ayat-ayat ini, saudara. Fokus pikiran kita hanya kepada kalimat Allah adalah kasih, menyejukkan hati kita, menyenangkan hati kita. Oh, Allahku luar biasa, Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Tapi hari ini saya mengingatkan kepada saudara, Yohanes di dalam suratnya tidak mengatakan Allah hanya kasih. Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Ngerti maksud saya? Yohanes tidak pernah mengatakan Allah hanya kasih, tapi Yohanes mengatakan God is love, Allah adalah kasih. Saudara, apa bedanya kalimat ini? Yohanes tidak mengatakan Allah itu sifatnya hanya kasih tok. Tidak, saudara. Ini ada sesuatu hal penting yang seringkali kita lewatkan ketika kita membangun tentang kasih Allah, doktrin tentang kasih Allah di dalam diri kita. Kenapa demikian? Saudara, di dalam Ulangan 4 ayat 24, dan ayat ini dikutip kembali di dalam Ibrani pasal 12. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, bukan sekedar Allah yang penuh kasih. Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Inilah Allah Alkitab yang jarang dikhotbahkan oleh banyak gereja di dalam zaman ini. Saya bersyukur saudara, minggu lalu kita mengambil tema seperti ini. Our God is consuming God, consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di dalam diri Allah, di situ ada murka yang menyala-nyala, bukan sekedar kasih. Sekarang tidak banyak gereja mau mengkhotbahkan seperti ini, karena nanti muncul kesan Allah kok jahat, Allah kok sadis, Allah kok kejam. Allah adalah kasih, dia tidak boleh marah, dia tidak boleh murka, dia tidak boleh menghukum. Itu ajaran sesat. Jikalau ada gereja dan hamba Tuhan berani mengkhotbahkan Allah adalah kasih, terus mengkhotbahkan itu dan tidak pernah mengkhotbahkan sifat Allah yang lain, dia sedang menipu jemaatnya. Karena Alkitab mengatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Dan ketika dia murka, murkanya sangat-sangat mengerikan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita sekarang semua clear di dalam kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Yohanes berkata, God is love. God so loved the world, mengasihi dunia.
Tapi Alkitab bukan hanya memperkenalkan Allah hanya sebagai kasih. Jikalau diri Allah, sifat Allah hanya direduksi terus di dalam banyak khotbah di dalam zaman ini, hanya menjadi kasih, 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 itu sedang merusak banyak iman kekristenan. Saudara-saudara, ketika Yohanes berkata, Allah adalah kasih, di dalam surat 1 Yohanes pasal keempat, apa sih yang dia maksudkan dengan kalimat ini? 2 kali di dalam surat yang sama, tadi kita membaca, God is love, God is love, Allah itu kasih. Saya tidak menyangkali saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Saya tidak menyangkali itu. Tapi kalau kita hanya mengerti Allah itu kasih tok, berarti ada sesuatu konsep tentang Allah yang keliru di dalam diri kita. Yohanes ketika berkata Allah adalah kasih, paling tidak dia menunjuk kepada 3 hal penting di dalam kalimat tersebut. Pertama, Allah adalah kasih. Yohanes ingin mengatakan Allah adalah sumber dari kasih yang paling sejati, bukan manusia. Allah adalah kasih, berarti kasih itu bersumber di dalam diri Allah. Kasih yang sejati di dalam dunia ini asalnya pasti dari diri Allah, bukan dari siapapun. Kedua saudara, ketika Yohanes berkata Allah adalah kasih, Yohanes sedang berkata Allah adalah standar atau norma dari kasih itu sendiri. Saudara, kita kalau dikasih orang, kita selalu ngomong orang itu cek baik. Kalau ada orang bisa mengasihi orang lain dengan begitu banyak pengorbanan, kita dengan gampang mengatakan orang itu cek baik. Tapi kita lupa standar kasih yang paling esensial bukan pada orang tersebut, tetapi pada diri Allah sendiri. Apa yang dianggap kasih di mata manusia, di mata Tuhan belum tentu itu kasih. Apa yang kita anggap baik pada diri seseorang, di mata Tuhan belum tentu dia sudah mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Maka ini pengertian kedua, Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Yohanes berkata Allah adalah kasih, Yohanes sedang menunjuk kasih itu sebagai kasih di dalam relasi di dalam diri Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi di dalam diri satu Allah. Dan di dalam 3 pribadi inilah, 3 pribadi ini mula-mula, pertama-tama sebagai sumber, sebagai standar kasih itu, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini saudara harus mengerti. Dari mana sumber kasih? Dari Allah. Siapa standar kasih? Adalah Allah sendiri. Kok tahu? Karena Alkitab mengatakan 3 pribadi itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapak, bapak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi bapak dan anak. 3 pribadi ini diikat di dalam kasih, di dalam diri Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan dan mungkin tidak bisa kita mengerti di dalam bahasa manusia. Ketika Tuhan Yesus telah dibaptis, Allah Bapa memberikan penyertaan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara, semua kasih di dalam dunia hanya merupakan duplikat atau imitasi Allah di dalam diri Allah Tritunggal. Kasih di dalam dunia ini tak mungkin akan menyampai standar daripada kasih di dalam diri Allah Tritunggal. Karena kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang terbatas, sehingga kita di dalam mengasihi orang lain tak mungkin bisa sama seperti Allah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita hari ini harus mengerti, kasih Allah itu kasih yang penuh dengan misteri. Nampaknya sepele khotbah ini,
Bertahun-tahun kita mendengar khotbah tentang kasih Allah, sehingga kita menganggap, sudah tahu, Allah mengasihi saya, Yesus mati buat saya, sudah toh, selesai toh, tiap tahun diulang-ulang terus. Tidak. Semakin kita memikirkan tentang kasih Allah, semakin kita tidak mengerti. Mengapa Tuhan mau mengasihi kita? Ini pertanyaan saudara, yang tak mungkin ada jawabnya di dalam dunia ini. Bahkan nanti sampai di dalam kekekalan, kita pun tak akan pernah menemukan jawabannya. Mengapa Tuhan mengasihi kita orang berdosa? Ini pertanyaan tentang kasih yang paling dalam dan paling sulit dimengerti. Kalau engkau mengasihi anakmu yang nurut, yang pinter, yang rajin bekerja, gampang jawabnya. Karena dia anak yang henhau, saya kasihi dia, saya warisi dia pekerjaan dan perusahaan. Tapi saudara, kalau orang itu bencekno, mokong, kurang ajar sama kita, maukah engkau mengasihi dia? Sebagian besar dari kita mungkin tak ada mau mengasihi orang yang menjengkelkan kita. Tetapi kasih Allah, kasih yang penuh misteri, yang mungkin tak bisa kita temukan jawaban di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, mengapa Allah mau mengasihi dunia dan orang berdosa seperti kita? Ini misteri. Tetapi saya mencoba menjawab, Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dunia. Menurut saya, karena Allah ingin kita orang berdosa kembali kepada Dia. Menikmati kasih yang mula-mula, yang telah hilang karena dosa. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dalam dunia? Supaya kita kembali kepada Dia, menjadi milik kesayangan Dia, menikmati relasi yang paling intim dengan Dia, boleh dicurahkan kasih daripada Allah seperti dulu Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Ini mungkin salah satu jawaban yang bisa saya temukan. Mengapa Tuhan mengasihi kita, orang-orang seperti kita yang penuh dengan dosa ini? Saudara-saudara, meskipun kita tidak bisa menyelami kasih Allah yang sesungguh-sungguhnya bagi kita, namun kita tetap harus belajar memikirkan kasih Allah dengan benar di dalam hidup kita. Mengapa memikirkan kasih Allah dengan benar begitu penting bagi kita? Saudara-saudara, kalau kita salah memahami kasih Allah, kita akan salah mengerti Allah di dalam hidup kita. Kalau kita salah mengerti kasih Allah, pasti kita tidak menghargai anugerah Allah di dalam hidup kita. Dan kalau kita salah mengerti tentang kasih Allah, kita pasti salah mengaplikasikan kasih Allah di dalam hidup kita, seperti cerita daripada Donald Carson tadi. Saudara, ini adalah hal yang penting. Sekali lagi, maka pada pagi ini saudara, saya tidak akan mengkhotbahkan lagi tentang kasih Allah seperti yang biasa-biasanya. Hati saya di dalam persiapan khotbah kali ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan tentang kasih Allah yang banyak disalah mengerti oleh jemaat Tuhan. Dan saya akan mengkhotbahkan 6 mitos tentang kasih Allah. 6 kesalahan tentang kasih Allah yang sering kali dikhotbahkan secara langsung atau tidak langsung. Akhirnya itu nancep di dalam pikiran kita. Dan kita tidak menyadari kesalahan tersebut menjadi doktrin di dalam hidup kita tentang kasih Allah. Saudara-saudara, jangan anti dengan pengajaran. Setiap kali saya berkhotbah, saya selalu digerakkan dan tergerak untuk mengajarkan firman Tuhan. Di dalam khotbah saya tidak akan banyak cerita dan ilustrasi ketawa-ketawa. Itu tidak penting saudara. Kalau engkau mau membuka hatimu untuk firman Tuhan, kalau engkau mau dididik oleh firman Tuhan dengan pengajaran yang sehat, saya jamin engkau akan bertumbuh di dalam iman dan pengenalanmu kepada Tuhan. Tapi kalau engkau khotbah ibadah hanya cari cerita-cerita,
cari khotbah yang lucu-lucu, selamanya engkau akan jadi bayi rohani yang kau tidak akan mengerti firman Tuhan. Maka dengarkan 6 mitos tentang kasih Allah yang mungkin sering dikhotbahkan di dalam gereja-gereja, dan itu mungkin juga jadi pikiran di dalam hidup kita. Saudara-saudara, 6 mitos ini sudah saya susun dari tingkat keparahan yang paling rendah sampai meningkat nanti kesalahan tentang kasih Allah yang paling parah. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati hari ini untuk mengenal tentang kasih Allah dengan lebih baik lagi. Pertama, saudara, mitos pertama, karena Allah adalah kasih, maka Dia tidak mungkin akan menghukum umatnya sendiri. Khotbah yang terus menekankan Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, tetapi tidak tuntas menjelaskan kasih Allah, akan mencetak doktrin kasih Allah di dalam pikiran jemaat. Oh, Allah kasih, haleluya. Puji Tuhan, Allahku penuh kasih. Panjang sabar kasih setianya, turun-temurun kasih setianya, maka Dia tidak mungkin akan menghukum umatnya sendiri. Saudara, ini kesalahan pertama, ini mitos pertama yang keliru memahami tentang kasih Allah. Kenapa keliru, saudara? Karena kita tidak pernah mengajarkan seperti ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau engkau mengasihi anakmu, anakmu berbuat salah dan kejahatan. Kalau engkau orang tua yang beres, engkau harus menghajar dan mendidik dia. Oh biarno, saya mengasihi dia. Dia anakku satu-satunya. Sudah lama saya tidak punya anak, tunggu 10 tahun baru lahir dia. Maka dia berbuat jahat, kurang ajar, tak biarkan. Karena saya mengasihi dia. Saudara, kalau kita jadi orang tua seperti itu, kitalah orang tua yang kurang ajar, saudara. Alkitab mengatakan, kalau Tuhan masih menganggap kita anaknya, Dia akan menyesah kita, Dia akan mendidik kita, Dia akan menghajar kita. Itulah Allah kasih. Di dalam Alkitab berulang kali Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel khususnya, bahwa kasih Allah bukan kasih yang memanjakan umatnya. Kasih Allah bukan kasih yang berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Tuhan berulang kali berkata, mataku tidak bisa melihat kejahatan di tengah-tengah umatku. Itulah sebabnya berulang kali ketika bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala, di sana Tuhan menghukum bangsa Israel, menghajar mereka dengan hukuman-hukuman yang dahsyat di tengah-tengah umat Allah sendiri. Tuhan membuang Yehuda ke Babel, dan Tuhan membuang kerajaan Israel ke Asyur. Selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel menjadi bangsa pelarian. Tidak punya bait Allah, tidak bisa beribadah dengan bebas. Baru di sana mereka kapok-kapok kepada Tuhan. Itulah Allah kita. Cara Allah mengasihi umatnya, jangan dipikirkan seperti banyak khotbah yang saudara dengar. Oh tidak apa-apa, Allah kasih. Dia tidak akan hukum kita. Saudara lihat hidupnya Daud. Ketika Daud berbuat dosa, Tuhan biarkan tidak? Tuhan hajar. Daud, di dalam garis keturunanmu tidak akan lepas dari pedang. Anaknya Daud hasil perzinahan Tuhan jadikan mati. Anaknya Daud yang lain saling kontok-kontokan perang rebutan kuasa. Dan salah satu anaknya pun berani memberontak kepada Daud dengan luar biasa. Itulah Allah kita. Dan minggu lalu saudara telah mendengar khotbah. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nadab dan Abihu yang kurang ajar di dalam
melakukan ibadah kepada Tuhan, hari itu Tuhan bunuh mereka. Tidak main-main. Saudara, jangan remehkan kasih Tuhan. Jangan anggap remeh kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tidak apa-apa, Allah kita Allah Maha Kasih. Dia Maha Pengampun, panjang sabar untuk selama-lamanya. Engkau sedang ditipu oleh banyak khotbah-khotbah seperti ini. Dia adalah api yang menghanguskan. Dan Petrus berkata, penghakiman Allah mula-mula akan datang di rumah Tuhan sendiri. Lihat saudara firman Tuhan, siapa yang mau mengkhotbahkan seperti ini sekarang? Khotbah yang tidak enak didengar oleh telingamu. Tapi hari ini saya harus mengkhotbahkan ini kepada engkau. Penghakiman Allah bukan dimulai di luar gereja, tetapi di dalam rumah Allah sendiri. Kata Petrus, 1 Petrus 4 ayat ke-17. Maka gereja yang tidak setia kepada firman Tuhan, gereja yang asal-asalan berkhotbah, gereja yang tidak lagi memberitakan Injil dengan benar, tunggu penghakiman dari Tuhan akan datang menimpa engkau. Ini bukan perkataan saya, ini firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan juga pernah membunuh Usa, satu anak pemuda yang teledor menjamah tabut perjanjian, padahal dia tidak punya hak untuk menjamah tabut Allah. Dan ketika tabut Allah itu akan jatuh, Usa langsung pegang, tapi Tuhan hari itu langsung murka dan membunuh Usa. Kita masih ingat murka Allah menyala-nyala ketika bangsa Israel menantikan 10 hukum Musa di atas gunung 40 hari. Mereka tidak tahan, maka mereka ciptakan anak lembu emas. Lalu mereka menyembah anak lembu emas itu. Tuhan berkata kepada Musa, turunlah, sebab bangsaku telah membuat kejahatan yang besar. Dan hari itu Tuhan memusnahkan 3.000 umatnya sendiri. Saudara-saudara, siapakah Allah Yehova yang menyatakan diri di dalam Alkitab? Dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang mendisiplin umatnya yang berbuat dosa dan kejahatan. Maka di dalam bagian ini saudara, bagaimana sih Tuhan mendisiplin umatnya? Bagaimana Tuhan menghajar umatnya sendiri? Tuhan memiliki 1001 macam cara menghajar dan mendisiplin umatnya. Kadang-kadang hukuman Tuhan langsung datang, kadang-kadang Tuhan biarkan sesaat, kadang-kadang seolah-olah Tuhan biarkan. Sekarang saya mau tunjukkan, kalau Tuhan biarkan, jangan senang saudara, jangan senang. Itu artinya kasih Tuhan sudah hilang pada orang tersebut. Itu artinya kasih Tuhan sudah hilang dari gereja tersebut. Dokter kalau sudah melihat pasien ini sudah hopeless, dia akan berkata, sudah kasih makan aja terserah. Mau makan babi setiap hari silakan. Karena umurnya sudah tidak panjang, hopeless. Tapi kalau dokter itu masih melihat ada kemungkinan orang ini sembuh, dia akan banyak berikan, jangan makan ini ya, jangan makan itu, jangan ini, jangan itu, supaya tetap tubuhnya sehat. Maka saudara, kalau Tuhan membiarkan seseorang atau gereja di dalam kejahatan dan dosa, jangan senang, jangan berpikir Tuhan Maha Pengampun. Ketika Tuhan membiarkan seseorang, itulah hukuman Tuhan bagi dia. Ibrani 12 kembali mengingatkan, jikalau Tuhan mengasihi engkau dan saya, Tuhan akan menghajar kita supaya kita kembali kepada Dia. Saudara, inilah mitos pertama yang secara tidak sadar muncul di dalam pikiran kita karena kita salah terus mendengar khotbah Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Maka Allah tidak boleh murka, Allah tidak boleh menghukum, Allah tidak boleh mendisiplin umatnya. Saudara, kesalahan kedua yang seringkali kita tidak sadar
setiap kali kita mendengar khotbah tentang kasih Allah, kita berpikir, oh Allah itu kasih. Maka orang yang menolak kasih Allah pun tidak ada resikonya apa-apa. Orang yang menolak kasih Allah tidak ada konsekuensinya apa-apa. Saudara-saudara, di dalam hidup kita sering menerima sesuatu dari orang lain. Bahkan kita juga mungkin sering menolak pemberian dari orang lain. Mungkin kita sungkan dengan orang tersebut. Waduh, orang ini terlalu sering kasih saya belum bisa balas dia. Maka ketika suatu saat dia kasih saudara tolak. Kamsia. Jangan, sudah cukup. Orang menolak pemberian orang lain bisa karena sungkan, bisa karena dia merasa tidak membutuhkan barang tersebut, maka dia tolak. Dan ketika kita menolak pemberian orang tersebut, tidak ada resiko apa-apa kepada kita. Betul kan? Saudara tidak akan mati kan? Oh, tolak langsung mati. Tidak kan? Saudara tidak langsung sakit. Saudara juga perusahaan tidak bangkrut. Tidak ada resiko apa-apa. Resiko terburuk paling-paling dia tersinggung. Saudara-saudara, hari ini saya mau berkata kepada saudara. Allah kasih. Dan ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita orang berdosa, pada waktu orang berdosa itu menolak kasih Allah, ini adalah bahaya besar di dalam diri orang tersebut. Kasih Allah bukan sekedar ditawar-tawarkan seperti barang murahan. Oh, ditolak tidak apa-apa. Oh, ditolak tidak ada resikonya. Tidak, saudara. Menolak kasih Allah beresiko maut di dalam hidup orang tersebut. Ini yang Alkitab katakan kepada kita. Di dalam Alkitab ada dua makhluk yang pernah dicatat menolak kasih Allah di dalam hidup mereka. Dan kedua-duanya berujung kepada kematian kekal. Pertama, malaikat. Malaikat sudah enak hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Mereka tidak puas. Kenapa kami harus jadi ciptaan? Kenapa kami tidak boleh seperti Engkau? Maka memberontak kepada Allah. Dan sejak saat itu mereka terhilang di dalam kematian. Dan tidak pernah ada penebusan. Pribadi kedua yang pernah memberontak dan menolak kasih Allah di dalam hidup mereka adalah manusia, Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Sama seperti malaikat, mereka pun tidak pernah puas jadi ciptaan. Kami mau jadi seperti Allah. Dan ujung-ujungnya mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Dan mereka harus mengalami kematian kekal. Saudara lihat, menolak kasih Allah bukan masalah sepele. Oh, Allah kasih, dia maha pengampun, kamu tolak pun tidak apa-apa. Itu khotbah yang ngawur, saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas, siapa menolak kasih Allah, di situ ada resiko dan konsekuensi yang besar di dalam hidup mereka. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal sekali, yang mungkin sudah kita hafal sejak kita kecil. Dikatakan Allah begitu besar mengasihi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara-saudara, ayat ini seringkali dikhotbahkan hanya separuh kebenarannya. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Betul, saudara. Tapi kalimat ini, kalau saudara balik, menjadi kalimat yang mengerikan luar biasa. Lalu kalau tidak percaya gimana Pak? Binasa. Betul kan? Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia shall not perish, tidak akan binasa. Kalimat ini kalau dibalik negatif, yang tidak percaya kepada Dia berarti akan binasa. Ini tidak pernah dikhotbahkan, ini tidak pernah disentuh, ini tidak pernah diajarkan. Hari ini saya ingatkan kepada saudara. Kalau engkau di dalam hidupmu, kau pernah menerima cerita tentang kasih Allah. Engkau pernah mendengar Injil tentang kasih Allah. Ada seorang hamba Tuhan atau siapapun di dalam hidupmu
yang pernah memberitakan kasih Allah di dalam hidupmu. Kau jangan anggap remeh. Tolak, tidak apa-apa. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih Allah memiliki resiko yang begitu besar. Karena di dalam 2 ayat selanjutnya dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu Yohanes 3 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Lihat, ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Yohanes 3, seluruh pasal itu adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dan itu didominasi oleh pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak akan lagi ada hukuman. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, yang menolak anak itu, saat ini dia sudah berada di dalam hukuman Allah. Di dalam ayat 36 Yohanes 3, Tuhan Yesus kembali berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Allah adalah kasih, tetapi kasih Allah bukan kasih sembarangan. Kasih itu adalah kasih yang juga memiliki konsekuensi dan resiko ketika seseorang menolak dan membuangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya bisa menikmati kasih Allah di dalam hidupku? Cuma ada satu cara. Engkau harus sungguh-sungguh percaya, beriman, membuka diri, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Barulah engkau akan menikmati kasih Allah yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kalau engkau menerima Dia, tidak ada lagi hukuman yang kekal. Barang siapa menolak aku, kata Tuhan Yesus, ia sudah berada di dalam hukuman kekal saat ini juga. Maka saudara, jangan anggap remeh kasih Allah. Ketika engkau sudah mendengar Injil, beresponlah dengan tepat kepada Injil Allah. Karena suatu saat nanti kita akan berhadapan muka dengan Allah yang penuh murka. Mengapa engkau menolak Injil? Mengapa engkau membuang kasih-Ku? Orang-orang nanti di penghakiman terakhir ketika Tuhan bertanya seperti ini, mulutnya kecep, tak bisa jawab. Saudara, inilah mitos kedua. Allah kasih, maka kasih Allah itu kalau ditolak tidak ada resiko apa-apa. Dia kan maha kasih. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah satu mitos kesalahan tentang kasih Allah. Kita dikasihi Allah karena kita berharga. Ini mitos yang saudara tidak sadari. Banyak pengkhotbah mengkhotbahkan Allah mengasihi kita karena kita berharga, karena kita bernilai, maka Allah mati untuk kita, menebus kita dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita betulkah berharga di mata Tuhan? Betulkah kita bernilai di mata Tuhan? Kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti kita itu layak diselamatkan. Dan kalau kita layak diselamatkan atau dikasihi Allah, berarti itu adalah kewajiban Allah untuk mengasihi kita. Saudara harap mengerti kalimat saya. Kita seringkali mendengar khotbah, kita tidak layak diselamatkan. Tapi kita jarang sekali mendengar khotbah, kita tidak berharga. Saudara, tidak berharga dan tidak layak, ini dua kata yang sangat erat sekali. Mengapa kita tidak layak diselamatkan? Mengapa kita tidak layak dikasihi Tuhan? Karena kita tidak berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita sebaliknya. Kita berharga karena kita dikasihi Allah. Kita menjadi berharga dan bernilai karena kita ditebus dan dikasihi Allah. Bukan karena kita berharga,
maka Allah mengasihi kita. Ini jangan dibolak-balik. Kalau saudara terus berpikir, oh Allah mengasihi saya karena saya berharga, maka Allah wajib untuk mengasihi saya. Saudara kalau pakai perhiasan imitasi, lalu perhiasan itu jatuh coplok masuk got, saudara mau jebur got cari perhiasan tersebut? Tidak ada kan? Waduh, berapa harganya? 100.000, cepek jing. Ya sudahlah, biar no hilang. Tapi kalau saudara pakai berlian harganya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, copot masuk got, jegur tidak kira-kira? Bila perlu jebur seluruh badan, obok-obok semua got, cari itu. Kenapa? Ini berharga buat saya. Ngerti ilustrasi ini? Saudara kalau berpikir saya berharga di mata Tuhan, maka Allah mengasihi saya. Saudara, hari ini saya tunjukkan kepada saudara, ini doktrin yang keliru. Ini khotbah yang salah. Di dalam dosa, manusia tidak lagi berharga di mata Tuhan. Di dalam dosa, manusia tidak bernilai di mata Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak layak untuk dikasihi Allah, dan kita tidak layak ditebus oleh Allah. Roma 5 ayat 10 mengatakan, kita adalah musuhnya Allah. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kita adalah orang najis. Kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Yudas 1 ayat 10 bahkan mengatakan, manusia seperti binatang di mata Allah. 2 Petrus 2 ayat 12 kembali berkata, manusia seperti binatang yang tidak berakal di mata Allah. Saudara-saudara kalau mencari di dalam Alkitab, seberapa berharganya saya di mata Tuhan di dalam dosa? Jawabannya tidak ada. Lalu kenapa kalau saya tidak berharga, saya diselamatkan oleh Tuhan? Lalu kenapa saya kalau tidak bernilai, saya dikasih Allah? Itulah anugerah. Saudara mengerti sekarang apa arti anugerah? Anugerah bukan karena saya berharga maka saya dikasihi Tuhan. Bukan karena saya bernilai maka saya ditebus oleh Tuhan. Anugerah adalah saya tidak layak dikasihi Tuhan. Tuhan sudah jijik melihat saya, tapi Tuhan tetap mengasihi saya dengan cinta yang ajaib, yang tidak bisa saya mengerti. Itulah anugerah. Minggu pertama di gereja ini, di mimbar ini, Pak Ruslan sudah khotbah tentang total depravity, kerusakan total manusia di dalam dosa. Tidak ada saudara di dalam diri kita itu yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada di dalam diri kita yang bisa bernilai lagi di hadapan Allah. Semuanya seperti kain kotor, semuanya seperti binatang, semuanya najis di hadapan Allah. Tapi anugerah Allah itulah yang membuat kita bernilai dan berharga. Paham? Jangan dibalik, jangan ditukar. Kasih Tuhan yang membuat saya berharga dan bernilai. Bukan karena saya bernilai dan berharga, maka saya dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara jangan lupa, Paulus dengan jelas di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, kita telah berdosa, semua manusia telah berdosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini saudara. Dulu kita diberikan kemuliaan Allah di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah yang begitu mulia. Mazmur 8 mengatakan, siapakah Tuhan manusia ini? Sehingga Engkau ciptakan kami hampir sama seperti Engkau. Itu dulu saudara sebelum jatuh. Tapi setelah jatuh Paulus berkata, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan lagi saudara di dalam diri kita. Tidak ada lagi yang bernilai. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Itulah anugerah. Saudara harus mengerti apa itu grace, apa itu anugerah.
Sekarang banyak gereja dan hamba Tuhan khotbah dikit-dikit anugerah, dikit-dikit anugerah. Tapi anugerah yang dikhotbahkan bukan anugerah seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sekarang kita masuk di dalam mitos yang keempat tentang kasih Allah. Ini mitos yang mungkin sering juga muncul di dalam pikiran kita, karena kita sering kali mendengar khotbah tentang kasih Allah yang salah. Allah membenci dosa, tapi mengasihi orangnya. Sering kan dengar kalimat ini? Tidak apa-apa kamu berdosa. Yang dibenci Tuhan itu dosamu. Tapi Tuhan itu mengasihi orang yang berbuat dosa. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita sebaliknya. Tuhan bukan sekedar membenci dosa yang diperbuat orang tersebut. Tuhan juga membenci orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Tuhan bukan hanya menghukum dosanya, Tuhan juga menghukum pelaku dosa dan kejahatan. Jikalau kita mendikotomikan dosa dan orang, maka ini hancur doktrin tentang manusia dan dosa. Saudara-saudara, kesalahan ini, mitos ini membuat kita menjadi orang yang memaklumi dosa. Ya, enggak apa-apa berbuat dosa. Tuhan memang membenci dosaku, tapi Tuhan mengasihi aku. Tidak ada ajaran seperti ini di dalam Alkitab, saudara. Kalau engkau ada pikiran seperti ini dalam hidupmu, segera bertobat. Karena di dalam Roma 1 ayat 8 Tuhan berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan yang dilakukan manusia. Saudara jangan lupa di dalam Kejadian 18 Tuhan tawar-menawar, atau lebih tepatnya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan tentang kota Sodom dan Gomora. Di dalam ayat 26 dikatakan, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lihat saudara, kalau ada 50 orang saja orang gena, orang benar di Sodom, di antara ribuan penduduknya 50 tok yang tidak homoseksual, kota itu tidak akan aku hukum, kata Tuhan. Sampai merosot-merosot terus tawar-tawaran, akhirnya tidak ada yang beres seluruh kota Sodom. Saudara, Tuhan tidak pernah memisahkan dosa dan orangnya. Ini ajaran sesat, saudara. Ini ajaran yang akan merusak imanmu. Tuhan menghukum dosa karena ada orang yang berbuat dosa. Maka saudara-saudara, di dalam poin inilah kasih Allah itu tidak pernah membedakan orang dan dosanya, dosa dan pelakunya, tidak ada. Ini adalah mitos yang keempat tentang kasih Allah yang sering kali tidak sadar mungkin muncul di dalam khotbah-khotbah dan dalam pikiran kita. Maka sekarang kita masuk di dalam poin yang kelima dan yang keenam. Ini adalah dua poin yang sangat serius sekali. Kesalahan yang fatal memahami tentang kasih Allah. Perhatikan saudara. Karena Allah itu kasih, maka kasih Allah diberikan secara merata kepada semua orang. Karena Allah itu kasih, maka Allah harus mengasihi semua orang sama rata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teologi reform kita mengenal ada dua macam kasih Allah yang diberikan kepada dunia, kepada manusia. Kasih pertama itu disebut dengan kasih secara umum atau anugerah secara umum. Di dalam anugerah umum ini Tuhan tidak membeda-bedakan. Yesus Kristus pernah berkata, Bapakmu di sorga yang baik, Dia memberikan matahari dan hujan kepada orang benar dan kepada orang jahat. Itu anugerah umum, saudara. Anugerah umum atau kasih umum itu diberikan kepada semua orang, bahkan bukan anak-anak Tuhan. Mereka boleh menikmati kasih Allah di dalam hidup mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dengan hal yang namanya keselamatan atau anugerah yang menyelamatkan. Saving grace, anugerah yang menyelamatkan ini tidak Tuhan berikan kepada semua orang. Di dalam Roma pasal 9
Paulus berkata, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ini cerita tentang Yakub dan Esau, dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ini ayat juga tidak pernah dikhotbahkan di dalam banyak gereja. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Maka Allah harus mengasihi semua manusia secara merata. Alkitab katakan tidak. Aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Tuhan menyelamatkan Yakub. Tuhan memilih Yakub, tetapi Tuhan tidak memilih dan menyelamatkan Esau. Saudara-saudara, di dalam Alkitab jelas kasih Allah kepada Musa berbeda dengan kasih Allah kepada Firaun. Allah mengasihi Firaun tidak, saudara? Mengasihi, tetapi di dalam konsep yang tadi saya katakan anugerah umum. Firaun diberikan kekuasaan, orang Mesir diberikan hikmat, memiliki kebudayaan tertinggi, bisa membangun piramid yang begitu rumit. Orang Mesir diberikan kekuasaan menjadi penguasa di dalam zaman itu, menghasilkan banyak ilmu pengetahuan di dalam zaman itu. Tetapi Allah tidak mengasihi Firaun dengan memberikan keselamatan kepada dia. Allah mengasihi Ishak dan mengasihi Ismail dengan kasih yang berbeda. Allah mengasihi Ismail tidak mengasihi. Meskipun dia bukan anak perjanjian, meskipun dia diusir oleh Abraham dan Sarah, Tuhan bernubuat dari keturunan orang ini nanti muncul 12 suku atau 12 raja besar yang sekarang menguasai daerah Timur Tengah. Tuhan mengasihi Ismail, tetapi hanya dengan kasih secara umum. Tuhan mengasihi Ishak berbeda dengan kasih kepada Ismail. Maka saudara jangan berpikir, karena Allah itu kasih, dia harus mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama. Tidak, saudara. Alkitab berulang kali menunjukkan Tuhan mengasihi Petrus berbeda dengan Tuhan mengasihi Yudas Iskariot. Tuhan mengasihi Yudas tidak mengasihi, tapi Tuhan mengasihi Yudas hanya sebatas anugerah umum. Dia boleh jadi rasul, dia boleh mendengar khotbah Tuhan Yesus, dia diberikan kuasa melakukan mujizat, tapi Tuhan tidak memilih Yudas menjadi orang pilihannya. Saudara-saudara harus mulai paham sekarang. Lalu saudara berkata, kalau gitu Tuhan tidak adil dong. Pertanyaan ini, Tuhan tidak adil dong, sudah dijawab Paulus ribuan tahun yang lalu di dalam Roma 9 ayat ke-15. Kalau begitu apakah Allah tidak adil? Paulus menjawab mustahil. Sebab firman Tuhan kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini firman Tuhan. Maka kepada siapa Tuhan mau mengasihi, itu kembali kepada kedaulatan Allah semata-mata. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan memikirkan kasih Allah begitu rumit. Memikirkan kasih Allah begitu kompleks. Kasih Allah tidak sederhana yang saudara pikirkan selama ini. Oh Allah kasih, Allah pengampun, Allah pengampun. Tidak, saudara. Kasih Allah begitu rumit, luar biasa. Maka saudara jangan berpikir, karena Allah kasih, Allah harus mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Tidak. Dan yang keenam, banyak gereja, hamba Tuhan dan jemaat salah mengerti tentang kasih Allah. Karena Allah itu kasih, maka kasih Allah tidak terbatas. Allah kasih toh, Allah panjang sabar toh, Allah pengampun toh, kasih Allah tidak terbatas sampai selama-lamanya. Bukankah banyak pendeta berkhotbah seperti ini? Hari ini saya mengatakan
Kasih Allah ada batasnya. Kasih Allah ada expirednya. Saudara-saudara, ribuan tahun yang lalu, pemikiran ini sudah dicetuskan oleh Bapak Gereja yang namanya Origen. Lalu ditiru oleh Gregory of Nyssa dan sebagainya. Origen mencetuskan Allah itu kasih. Maka di dalam pikiran Origen, kalau Allah kasih, Allah tidak boleh menghukum, Allah tidak boleh murka, Allah tidak boleh ada neraka. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, semua akan dipulihkan kembali oleh Allah. Origen mengatakan kalimat terkenal, iblis awalnya tidak ada. Maka nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, iblis pun akan dipulihkan kembali jadi malaikat. Ini ajaran Origen, saudara. Ajaran yang dikenal dengan nama aposkatastasis. Ini seperti komputer yang diriset ulang. Maka semuanya akan menjadi baik kembali seperti sedia kala. Tidak ada neraka, tidak ada penghukuman, karena Allah itu kasih. Saudara-saudara, inilah cikal bakal ajaran yang sekarang kita kenal dengan ajaran universalisme. Unitarian universalisme adalah satu ajaran di abad ke-18 yang mempopulerkan kembali. Tidak ada neraka, tidak ada penghukuman kekal, karena Allah itu kasih. Nanti semua akan Tuhan selamatkan, karena kasih Allah tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara kembali, kasih Allah ada batasnya. Kapan kasih Allah akan berhenti? Pada waktu seseorang sudah meninggal, dan selama orang itu hidup, dia menolak kasih Allah, maka itulah menjadi hari terakhir. Kasih Allah tertutup selama-lamanya di dalam diri orang tersebut. Saudara, di dalam penghukuman kekal tidak ada lagi kasih Allah. Di dalam neraka tidak ada lagi kasih Allah. Saudara membaca di dalam Lukas pasal 16, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini selama hidup foya-foya terus, makan minum tidak pernah berkekurangan. Ini ilustrasi ya, sampai nanti di neraka dia meminta air, satu tetes air sudah tidak ada, dan Tuhan tidak kasih. Di neraka tidak ada anugerah umum Allah, di neraka tidak ada kasih Allah. Itulah tempat di mana kasih Allah akan berhenti selama-lamanya. Saudara-saudara, jangan anggap remeh. Oh, Allah kasih, kasihnya tidak terbatas selama-lamanya. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Jonathan Edwards di dalam khotbahnya tentang neraka dia mengatakan, di neraka dia tidak akan mengasihi engkau. Di neraka dia akan mengeksekusi kemurkaannya dengan luar biasa. Di neraka dia tidak akan meringankan tangannya. Dan di sana tidak ada belas kasihan Allah selama-lamanya. Saudara, inilah Allah adalah kasih. Dia adalah api yang menghanguskan. Bukan hanya di dunia ini, tapi untuk di dalam kekekalan selama-lamanya. Kita terus dicekoi Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih berpuluh-puluh tahun. Sehingga kita meremehkan kasih Allah di dalam hidup kita. Di dunia ini masih ada anugerah umum. Di neraka sudah tidak ada anugerah umum. Tidak ada kasih Allah selama-lamanya. Maka salah satu definisi neraka paling baik adalah the absence of love of God. Ketiadaan kasih Tuhan, itulah neraka, saudara. Di mana Allah sudah tidak akan memberikan satu tetes kasihnya pun kepada orang berdosa dan kepada iblis selama-lamanya. Maka saya tidak percaya setelah kematian ada penginjilan lagi. Setelah kematian ada kesempatan kedua lagi. Setelah kematian masih ada kemungkinan orang berpindah dari neraka ke surga. Tidak ada. Semuanya sudah terlambat. Di dalam Wahyu 21 ayat 8.
Tetapi orang-orang penakut dan orang tidak percaya, orang-orang keji dan pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala dalam api belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya memberikan kepada manusia satu kali kesempatan selama apa itu? Selama orang itu hidup. Maka selama engkau hidup, jangan keraskan hatimu. Selama engkau hidup, itulah kesempatanmu. Selama engkau hidup, itulah kartumu. Engkau masih bisa menikmati kasih Allah di dalam kekekalan. Begitu maut menjemput seseorang, itulah pintu Allah tertutup jikalau engkau tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Saudara-saudara, jangan main-main dengan kasih Allah. Jangan anggap remeh kasih Allah. Biarlah khotbah saya hari ini boleh membawa saudara lebih mengerti tentang kasih Allah yang sesungguh-sungguhnya, yang jarang dan mungkin tidak pernah dikhotbahkan oleh kebanyakan gereja. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan di dalam hidup saudara masing-masing. Apa yang saudara mengerti selama berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen tentang kasih Allah? Apakah selama ini kita menganggap remeh kasih Allah? Apakah kita menganggap kita boleh berbuat dosa dan kejahatan karena Allah itu penuh dengan kasih dan pengampunan? Biarlah hari ini saudara ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Bila kita masih menganggap remeh dan mempermainkan kasih Allah, bertobatlah saudara, karena itu satu-satunya cara kita boleh menikmati kasih Allah yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam momen memasuki Jumat Agung ini, kami masih boleh merenungkan kembali tentang cinta Tuhan kepada kami. Betapa di dalam hidup ini kami seringkali keliru memahami tentang cinta Tuhan. Kami menganggap itu sebagai barang murahan di dalam hidup kami. Kami menganggap itu hanya sebagai aksesoris kehidupan, di mana ketika kami melanggar dan memberontak kepada Tuhan, kami akan diampuni selama-lamanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi siapapun yang mengikuti khotbah hari ini. Bila ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kami yang hanya mengerti kasih Allah, kasih yang mengampuni, tapi kami tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, bahkan kami mempermainkan kasih itu di dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan bawa kami untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, supaya kami betul-betul hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang sejati. Biarlah memasuki momen Jumat Agung ini, Tuhan tarik kami kembali kepada salib Tuhan yang mulia. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami terus belajar menghargai, menikmati, dan memuliakan kasih Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.